akan menyakiti kita. Uang itu selama hidup kita tidak bisa mengharapkan semua orang sepakat dengan kita. Pasti ada orang yang membenci kita. Pertama, wa ma zatallahu abdan bi'afin illa izan. Allah tidak akan menambah kepada orang yang memberikan ampunan kepada orang lain kecuali dia akan ditambah kemuliaan oleh Allah. Jadi orang yang lapang dada itu dijanji oleh Allah dia akan dijadikan orang yang mulia. Semakin dia mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka akan semakin banyak pula kemuliaan yang akan diberikan Allah kepada orang tadi. Ini ya abad padha wae. Biasanya uang itu kalau kita disekati orang lain itu kan biasa kita akan dendam biasanya. Kita akan dendam, bahkan mungkin dendam kita itu sampai salah alamat yang mungkin yang salah dengan kita itu orang tuanya, tapi kemudian kita juga dendam sama orang tuanya plus ada bunganya sama anak-anak kita isolasi. Dia tidak mau bergaul atau mungkin kita juga mengisolasi anak-anaknya. Dia tidak mau berbuat baik dengan anak-anaknya karena perilaku orang tuanya. Ini kan ya perilaku yang tidak baik juga. Sehingga ini apa? Orang yang mudah memaafkan ini disebut sebagai al-halim. Al-halim itu pemaaf. Pemaaf itu yang sering dikatakan kadal halimu ayyakuna nabiyan. Yang pernah disampaikan, orang yang mudah memaafkan itu mendekati seolah-olah akan menjadi nabi. Bukan berarti dia baru jadi nabi, bukan ya. Tapi karena dia memiliki sikap nubuwah, sikap kenabian. Karena nabi itu rata-rata memiliki sifat halim atau mudah memaafkan, tidak mudah emosi ketika didolimi oleh orang lain. Karena resiko orang menyampaikan risalah itu kita akan berhadapan orang yang tidak sepakat. Kalau orang yang tidak sepakat dengan kita tentu itu akan menyakiti kita. Uang itu selama hidup kita tidak bisa mengharapkan semua orang sepakat dengan kita. Pasti ada orang yang membenci kita. Itu sunatullah. Uang kok KPO sepakat KPO ini tidak akan mungkin. Sehingga tidak perlu kecil hati kita. Ketika kita tidak disukai oleh orang, jangan kecil hati. Meskipun kita tidak disukai orang, pasti ada orang yang siap menerima kita. Jadi hukumnya Gusti Allah memang dilakukan ngaten. Wong niku mesti enek sing nampa, ya enek sing ana sing nolak. Seburuk apapun seseorang, pasti akan ada yang menerima. Sehebat, sebagus apapun seseorang, pasti akan ada yang tidak suka. Niku mesti. Sehingga tidak perlu kita mencari ridho. Semua masyarakat itu sepakat dengan kita, jangan kita cari itu, karena itu berarti kita mencari sesuatu yang muhal. Bodoh-bodohnya orang adalah mencari sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Itu yang paling bodoh. Sikap paling bodoh adalah sikap mengejar sesuatu yang tidak mungkin kita gapai. Salah satunya yang tidak mungkin kita gapai adalah ridho seluruh masyarakat kepada kita. Itu sesuatu yang tidak mungkin kita gapai. Wes sak mempenge kaya ngopo sehebat apapun usaha kita agar orang sepakat dengan kita, tidak akan pernah kita temukan, tidak akan pernah kita gapai. Mesti ada menyisakan 1-2 orang yang tidak suka dengan kita. Nah, oleh karena itu yang penting standar kita ukur secara agama wis apik dan kita juga tidak menyalahi dengan norma masyarakat kita, jalan. Itu nanti ada orang sepakat apa tidak, semoga terserah, itu mas buat keniscayaan semacam itu.